Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pradana dari jurusan Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul laporan PPL saya dengan judul Sistem Pemberian dan Pelunasan Kredit Permodalan Anggota pada Koperasi Tunas Agung. Dengan dasar pemikiran, pada saat ini bidang ekonomi mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga penyedia modal sangat dibutuhkan. Dengan adanya penyedia modal diharapkan dapat mendukung jalannya perekonomian di suatu negara. Salah satu bentuk lembaga penyedia modal adalah koperasi. Dalam hal ini, Koperasi Tunas Agung merupakan koperasi simpan pinjam yang merupakan lembaga non-bank yang menyediakan pinjaman dan menyimpan bagi anggotanya. Dana yang diperoleh berasal dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota yang kemudian diberikan kembali kepada anggota dalam bentuk kredit. Keberhasilan dari pengelolaan kredit, khususnya pemberian dan pelunasan, tidak terlepas dari sistem pemberian dan pelunasan kredit yang dilakukan pengelola kredit pada anggotanya. Sistem pemberian dan pelunasan kredit merupakan langkah ketentuan atau aturan yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada sistem pemberian dan pelunasan kredit dapat diperlukan adanya evaluasi agar operasional koperasi dapat berjalan dengan baik. Koperasi Tunas Agung merupakan koperasi simpan pinjam yang memiliki beberapa staf yang mempunyai fungsi masing-masing. Walaupun sudah terdapat misahan fungsi dan tugas, akan tetapi masih ada fungsi yang dijalankan bersamaan dengan fungsi lain. Dan sistem yang digunakan pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, maka saya mengambil judul Sistem Pemberian dan Pelunasan Kredit Permodalan Anggota pada Koperasi Tunas Agung. Selanjutnya bab 2 mengenai pelaksanaan praktik. Pada bab ini terdapat 4 poin. Yang pertama mengenai profil lembaga, yang kedua pelaksanaan praktik di Koperasi Tunas Agung, kemudian yang ketiga permasalahan di lapangan, dan yang keempat tanggapan dari pihak lembaga tempat praktik. Untuk poin yang pertama mengenai profil lembaga. Koperasi Tunas Agung berada di RT 4 RW 7 Dusun Karangrejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Sejarah singkat, Koperasi Tunas Agung berdiri pada tahun 1986. Namun pada saat itu masih belum mempunyai badan hukum sehingga masih bernama Prakoperasi. Kemudian setelah 10 tahun, tepatnya pada tahun 1996, koperasi ini memiliki badan hukum. Untuk poin selanjutnya mengenai pelaksanaan praktik di Koperasi Tunas Agung. Pelaksanaan praktik di Koperasi Tunas Agung ini dilakukan dengan observasi. Dan Koperasi Tunas Agung hanya beroperasi sebulan 4 kali, sehingga saya melakukan observasi sebanyak 4 kali. Yang ketiga mengenai permasalahan di lapangan. Permasalahan yang dihadapi pihak Koperasi Tunas Agung khususnya pada anggota yakni kredit bermasalah, yang maksudnya adanya keterlambatan pembayaran pada jatuh tempo dan kurangnya rasa tanggung jawab dari anggota untuk membayar kredit. Kemudian tanggapan dari pihak lembaga yakni dengan cara melakukan pendekatan sosial kepada anggota, di mana pengurus melakukan sosialisasi dengan memberikan pengertian kepada para anggota bahwa pentingnya membayar kredit. Untuk meminimalisir masalah kredit, selain hal tadi, pihak koperasi juga akan memberikan apresiasi kepada anggotanya dengan memberikan hadiah, bisa berupa barang atau uang tunai yang nantinya akan diberikan pada rapat tahunan.
Hal ini dilakukan agar jumlah penunggak pembayaran berkurang. Bab yang ketiga mengenai pembahasan. Dalam pembahasan ini ada poin-poin penting, yakni yang pertama landasan teori, dan yang kedua temuan hasil studi. Untuk landasan teori sendiri terdiri dari koperasi, kredit, dan modal. Yang pertama, pengertian dari koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki definisi yang beranggotakan orang atau perseorangan atau badan hukum menurut koperasi, yang dimana kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Kemudian yang kedua, kredit. Dapat ditarik kesimpulan, kredit adalah kondisi penyerahan baik berupa uang atau jasa dari pihak pemberi kredit kepada pihak penerima kredit dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu disertai dengan adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut. Kemudian mengenai temuan hasil studi saya. Yang pertama mengenai analisis layanan kredit pada Koperasi Tunas Agung. Di dalam menjalankan operasionalnya guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan membantu ekonomi serta pendapatan masyarakat di Sekarangrejo, maka Koperasi Tunas Agung dilakukan dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpan pinjam dan penyaluran kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jenis kredit yang dilakukan di koperasi ini adalah menggunakan pola KCK atau kredit canda kulak, di mana pola kredit ini merupakan salah satu program yang diusulkan oleh pemerintah untuk memudahkan anggota atau peminjam mengajukan kredit. Pada pola ini, pengajuan kredit tanpa jaminan, dan untuk pembayaran angsuran menggunakan sistem mingguan atau sistem pembayaran angsuran yang dilaksanakan 1 minggu sekali atau jatuh tempo 1 minggu. Untuk syarat permohonan kredit ini dengan fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk, dan mengisi formulir. Dan untuk sistem pemberian dan pelunasan kredit permodalan anggota pada Koperasi Tunas Agung, menurut wawancara saya dengan Bapak Sukriyanto dan Bapak Sumarno selaku pengurus Tunas Agung, diperoleh bahwa sistem pemberian dan pelunasan kredit permodalan anggota yang dilakukan di Koperasi Tunas Agung, yang pertama yakni anggota atau peminjam datang ke Koperasi Tunas Agung, di mana pada proses ini peminjam datang langsung ke kantor Koperasi Tunas Agung. Pada proses ini peminjam tidak dapat diwakilkan. Kemudian proses yang kedua, mengajukan formulir pendaftaran. Setelah peminjam datang ke koperasi, peminjam mengisi formulir dan diajukan beberapa pertanyaan oleh pengurus yang membuat pengurus mengetahui alasan peminjam sebagai alat bantu untuk pertimbangan pemberian kredit nantinya. Kemudian proses yang ketiga, survei. Dalam proses ini pengurus bertanya langsung kepada peminjam. Pengurus melakukan survei pada kehidupan sehari-hari dari karakter, watak, dan usaha apa yang akan sedang dijalankan nantinya. Proses ini bertujuan untuk mengambil keputusan pemberian kredit atau tidak, agar nantinya tidak adanya kredit bermasalah. Untuk poin yang keempat, pengisian akta peminjaman atau kesepakatan. Dalam proses ini, peminjam sudah disetujui oleh pengurus untuk diberikan pinjaman. Pengisian akta pinjaman dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak antara pihak Koperasi Tunas Agung dengan pihak peminjam tentang besaran pinjaman pada layanan dan selainnya. Kemudian tahap yang kelima, penyerahan berkas.
sesuai dengan peraturan dan syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam, maka di dalam proses ini peminjam harus menyerahkan atau melengkapi semua syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi kepada pihak koperasi. Tahap selanjutnya yakni proses pemberian pinjaman. Pada proses ini merupakan proses inti pada prosedur peminjaman, di mana pihak koperasi menyerahkan sejumlah uang pinjaman pada peminjam sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan disetujui. Kemudian proses selanjutnya yakni pembayaran angsuran. Proses ini merupakan kewajiban peminjam untuk membayar angsuran beserta bunga pinjaman yang ditentukan oleh pihak koperasi yang sesuai dengan berapa besar pinjaman pada waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo pembayaran angsuran. Dan proses yang terakhir yakni mengenai pelunasan. Setelah melakukan pembayaran angsuran selama waktu yang ditentukan, maka proses terakhir adalah waktu pelunasan pinjaman. Di dalam proses ini pinjaman yang telah melakukan pembayaran angsuran terakhir dan jumlah denda apabila melakukan keterlambatan pembayaran, maka utang akan diakhiri dengan pencatatannya dan pihak koperasi akan melakukan pencatatan berkaitan dengan pelunasan utang peminjam. Tadi presentasi dari saya. Apabila terdapat kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.